Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pledoi ditolak jaksa. Kubu guru Supriyani memberikan saran menohok kepada jaksa penuntut umum, JPU, terkait pledoi yang ditolak. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pledoi kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pledoi kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikukuh guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan, pledoi, kuasa hukum guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib guru Supriyani jelang vonis, banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus guru Supriyani, Stefi didampingi dua hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis,
tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, Guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani. Di sisi lain, Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat Guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok Guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu Guru Supriyani bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pleidoy ditolak jaksa, kubu Guru Supriyani memberikan saran menohok kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait pleidoy yang ditolak. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pleidoy kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata.
Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pledoi kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikuku guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan, pledoi, kuasa hukum guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib guru Supriyani jelang vonis, banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus guru Supriyani, Stefi didampingi dua hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani. Di sisi lain, guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan.
Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu Guru Supriyani bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pleidoy ditolak jaksa, kubu guru Supriyani memberikan saran menohok kepada jaksa penuntut umum, JPU, terkait pleidoy yang ditolak. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pleidoy kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pleidoy kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikuku guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah.
Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan. Pledoi. Kuasa hukum Guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib Guru Supriyani jelang vonis. Banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis Guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stefi didampingi dua hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, Guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, Guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani di sisi lain. Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat Guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok Guru Supriyani penyabar. Bahkan,
saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Malahan ibu guru, Supriyani, bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur. Ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pleidoy ditolak jaksa, kubu guru Supriyani memberikan saran menohok kepada jaksa penuntut umum, JPU, terkait pleidoy yang ditolak. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pleidoy kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pleidoy kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikukuh guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan, pledoi, kuasa hukum guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham,
Atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib guru Supriyani jelang vonis. Banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nursinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus guru Supriyani, Stefi didampingi dua hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani di sisi lain. Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu guru, Supriyani, bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat,
kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pledoi ditolak jaksa, kubu guru Supriyani memberikan saran menohok kepada jaksa penuntut umum, JPU, terkait pledoi yang ditolak. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pledoi kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pledoi kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikukuh guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan, pledoi, kuasa hukum guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan.
Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib guru Supriyani jelang vonis. Banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis Guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stefi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, Guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, Guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani. Di sisi lain, Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat Guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok Guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu Guru Supriyani bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui,
Guru Honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pledoi ditolak jaksa, kubu guru Supriyani memberikan saran menohok kepada jaksa penuntut umum, JPU, terkait pledoi yang ditolak. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pledoi kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pledoi kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikukuh guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan, pledoi, kuasa hukum guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib guru Supriyani jelang vonis, banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya,
Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, Guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, Guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani. Di sisi lain, Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat Guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok Guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu Guru Supriyani bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin Buntut, uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya.
Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pleidoy ditolak jaksa. Kubu Guru Supriyani memberikan saran menohok kepada jaksa penuntut umum, JPU, terkait pleidoy yang ditolak. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pleidoy kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pleidoy kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikukuh Guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan Guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan, pleidoy, kuasa hukum Guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib Guru Supriyani jelang vonis, banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, Guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis Guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stefi didampingi dua hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, Guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid.
Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, Guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani. Di sisi lain, Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat Guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok Guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu Guru Supriyani bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pleidoy ditolak jaksa, kubu Guru Supriyani memberikan saran menohok kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait pleidoy yang ditolak. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pleidoy kami ya biasa saja.
Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pledoi kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani, kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikukuh guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan, pledoi, kuasa hukum guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan.